Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita mengucap syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmatnya jualah kami dapat menyelesaikan tugas membuat video mengenai filsafat umum dengan tepat waktu. Salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliaulah kita dapat beralih dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Jadi di sini kami akan memaparkan tentang filsafat modern, yaitu Renaissance, rasionalisme, empirisme, dan kritisme. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Helda Repiana, Muhammad Farid Zulkifli, dan saya sendiri Laila Saprina. Jadi pengertian filsafat modern. Zaman modern adalah zaman sesudah abad pertengahan berakhir hingga sekarang. Namun batas yang jelas tentang kapan abad pertengahan berakhir sulit ditentukan. Zaman modern sangat dinanti-nantikan oleh banyak pemikir, manakala mereka mengingat zaman kuno ketika peradaban begitu bebas. Pemikiran tidak dikekang oleh tekanan-tekanan di luar dirinya. Kondisi semacam itulah yang hendak dihidupkan kembali pada zaman modern. Mereka selalu menanti zaman modern sebagai alternatif, zaman yang tepat untuk menuangkan dengan bebas segala pemikirannya. Adapun ciri-ciri pemikiran filsafat modern. Ciri-ciri pemikiran filsafat modern antara lain ingin menghidupkan kembali rasionalisme keilmuan, subjektivisme atau individualisme oleh J. Bouckaert 1860 Masehi. Konsep sejarah pemikiran yang menunjuk kepada periode yang bersifat individualisme, membangkitkan kembali kebebasan yang berpikir sebagai periode yang dilawankan dengan periode abad pertengahan. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian Renaissance atau humanisme. Istilah Renaissance berasal dari bahasa Perancis yang berarti kebangkitan kembali. Oleh sejarawan, istilah tersebut digunakan untuk menunjukkan berbagai periode kebangkitan intelektual, khususnya yang terjadi di Eropa. Renaissance adalah masa antara zaman pertengahan dan zaman modern yang dapat dipandang sebagai masa peralihan, yang ditandai oleh terjadinya sejumlah kekacauan dalam bidang pemikiran. Kenapa bisa disebut dengan kebangkitan kembali? Karena pada masa itu kembali lahirnya keinginan pada diri orang Eropa untuk mempelajari ilmu pengetahuan Yunani dan Romawi kuno yang rasional. Hal ini disebabkan oleh gereja yang berkuasa mutlak pada masa itu. Semua ajaran gereja itu tidak boleh dibantah, apalagi dilanggar, sehingga pemikiran ilmiah ditenggelamkan oleh doktrin gereja yang terlalu berlebihan. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri aliran Renaissance atau humanisme. Ciri utama aliran Renaissance adalah humanisme, individualisme, lepas dari agama, empirisme, dan rasionalisme. Hal yang diperoleh dari watak itu ialah pengetahuan rasional yang berkembang. Filsafat berkembang bukan pada zaman Renaissance itu, melainkan kelak pada masa sesudahnya atau zaman modern. Tokoh-tokoh pada masa Renaissance atau humanisme. Penganut aliran Renaissance antara lain Petrarca pada tahun 1304 sampai 1374 Masehi, Erasmus pada tahun 1466 sampai 1536, Rabelais pada tahun 1490 sampai 1553, Thomas More pada tahun 1478 sampai 1535, dan Cervantes pada tahun 1547 sampai 1616. Selanjutnya, pengertian rasionalisme. Rasionalisme adalah paham filsafat
yang menyatakan bahwa akal atau reason adalah alat terpenting untuk memperoleh pengetahuan. Jika empirisme mengatakan bahwa pengetahuan diperoleh dengan alam melalui objek empiris, maka rasionalisme mengajarkan bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir. Alat dalam berpikir itu adalah kaidah-kaidah logis atau aturan-aturan logika. Nah, kata Descartes, memang benar barang empiris itu nyata, bisa dilihat, bisa disentuh, bisa diukur, bisa didengar. Tapi pengetahuan empiris itu sifatnya dalam tanda petik subjektif atau bersifat subjektif. Subjektif itu misalnya kita melihat pulpen dimasukkan ke dalam air. Kalau kita lihat pakai mata saja, oh ini pulpen kelihatannya patah nih, patah. Kan tetapi kita yakin itu tidak patah, masih lurus. Dari mana kita tahu? Akal kita yang bilang, akal kita yang merangkai apa saja yang didapat oleh panca indera. Pengetahuan yang bisa dipercaya itu berarti layak dijadikan sandaran. Nah, itu tadi pengetahuan rasional atau pengetahuan yang dasarnya akal. Ciri-ciri aliran rasionalisme. Rasionalisme mengajarkan bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir. Pengetahuan dari empirisme itu dianggap sering menyesatkan. Adapun alat berpikir adalah kaidah-kaidah yang logis. Tokoh-tokoh aliran rasionalisme. Para tokoh aliran rasionalisme diantaranya adalah yang pertama Descartes, yaitu pada tahun 1596 sampai dengan 1650 Masehi. Yang kedua Spinoza, yaitu pada tahun 1632 sampai 1677 Masehi. Dan yang ketiga Leibniz, yaitu dari tahun 1646 sampai dengan 1716 Masehi. Empirisme. Pengertian aliran empirisme. Empirisme merupakan aliran filsafat yang muncul pada zaman modern sebagai reaksi terhadap aliran sebelumnya yang rasionalisme. Empiris merupakan suatu doktrin filsafat yang mengutamakan peranan pengetahuan manusia untuk memperoleh pengetahuan dan menomorduakan peranan akal. Ciri-ciri aliran empirisme. Ciri dari aliran ini adalah bahwa seluruh gagasan dalam pikiran atau ide datang dari pengalaman. Oleh karena itu, tidak ada jatah ruang bagi gagasan yang lepas begitu saja dari pengalaman dan ide tidak bersifat independen. Tokoh aliran empirisme. Di antara tokoh dan pengikutnya empirisme adalah Franz Bacon tahun 1210 sampai 1292 Masehi, Thomas Hobbes tahun 1588 sampai 1679 Masehi, dan Johann Lux tahun 1632 sampai 1704 Masehi. Kritisme. Pengertian aliran kritisme. Pada aliran kritisme terjadi pertikaian antara aliran rasionalisme dan empirisme. Immanuel Kant berusaha mengadakan penyelesaian atas pertikaian itu dengan filsafatnya yang dinamakan kritisme atau aliran yang kritis. Untuk itulah ia menulis 3 bukunya yang berjudul Kritik der reinen Vernunft atau kritik atas rasio murni, Kritik der Urteilskraft atau kritik atas daya pertimbangan. Ciri-ciri aliran kritisme. Kritis memiliki cara sebagai berikut. Menganggap bahwa objek pengenalan itu berpusat pada subjek dan bukan pada objeknya. Penegasan tentang keterbatasan kemampuan rasio manusia untuk mengetahui realita atau hakikat sesuatu. Rasio hanya mampu menjangkau gejalanya. Menjelaskan bahwa pengenalan manusia atau sesuatu itu diperoleh atas perpaduan antara peranan unsur a priori yang berasal dari rasio serta berupa ruang dan waktu, dari peranan unsur a posteriori yang berasal dari pengalaman yang berupa materi. Tokoh aliran kritisme. Penganut aliran ini antara lain adalah Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1804 Masehi. Oke, jadi kesimpulan dari filsafat modern adalah pengetahuan tidak berasal dari kitab suci atau ajaran agama, tidak juga dari para penguasa, tetapi dari diri manusia itu sendiri.
Filsafat modern ditandai dengan perubahan dalam bentuk kesadaran atau pola berpikir. Sebagai bentuk kesadaran, modernitas dicirikan dengan 3 hal, yaitu subjektivitas, kritik, dan kemajuan. Aliran-aliran filsafat modern yaitu rasionalisme, empirisme, renaissance, kritisme, dan lain-lain. Demikian penjelasan dari kami tentang filsafat modern. Terima kasih telah menonton video kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dari video kami. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Yang baiknya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala dan yang buruknya semata-mata dari kekurangan kami sendiri. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.